Bab 2294 Burung kertas tidak berdaya. Jika tidak, kamu mengirim seseorang untuk mengundangnya kembali. Apakah dia akan datang? Wang Yanyu takut pada Lintian, tetapi burung kertas itu menghela nafas. Ya, aku hanya tahu jika aku mencoba. Kalau begitu kamu bisa mengaturnya. Iya, burung kertas melompat menjauh, dan Wang Yanyu yang tertekan berjalan-jalan, mulut juga berkata, bagaimana sial? Adapun burung kertas, ia terbang ke Liu Jin dan memerintahkan, Nona, biarkan Anda mengundang pemuda itu kembali. Apa? Liu Jin terkejut, dan burung kertas itu menatap, apa? Pertanyaan. Ini, apa ini? Pergi, burung kertas itu buru-buru berteriak, dan Liu Jin harus membawa orang keluar dari mansion. Dalam perjalanan, para penjaga bertanya-tanya, dan beberapa dari mereka berkata, Kapten, mengapa wanita muda itu membiarkannya pergi dan membiarkan kita pergi kepadanya? Siapa tahu, aliran emas itu juga tertekan, dan para penjaga itu harus menebak di sana. Beberapa orang juga berkata, apakah itu Nona? Akhirnya jatuh cinta dengan orang yang cocok. Liu Jin mengerutkan kening, Anda bisa makan sesuatu dan membicarakannya. Kalau tidak, Nona, Anda akan membunuh kami. Semua orang segera tidak berani mengatakan lebih banyak, jadi mereka harus diam, dan Liu Jin menghela nafas dan melangkah ke penginapan. Saat ini, di penginapan ini, Guru Surgawi bertanya kepada Lintian, Tuan Lin, katamu, Nona Wang, maukah Anda memastikannya? Iya, kenapa kamu begitu yakin? Guru Surgawi tidak mengerti, tetapi Lintian Xiao berkata, dia tidak dapat membantu saya, tetapi dia pasti sangat ingin tahu tentang bagaimana saya datang. Jadi dia akan mengonfirmasi, dan saya akan menunjukkan kepadanya jiwa saya, dia akan mengonfirmasi. Semua penguasa surgawi mengangguk, tetapi setelah beberapa saat, ada ketukan di luar pintu, dan kali ini lebih sopan dari sebelumnya. Inilah kegembiraan besar surga. Buka pintunya. Lintian sangat tenang, dan guru surgawi segera datang ke pintu, di mana aliran emas berkata sambil tersenyum, tolong nona muda kami. Tapi Lintian berkata, pergi dan beritahu putrimu untuk datang sendiri. Apa? Liu Jin tercengang, dan guru surgawi juga bodoh, dan menatap Lintian dengan aneh. Tetapi Lintian berkata, apa? Pertanyaan? Liu Jin harus tertekan dan berkata, aku akan pergi sekarang. Kemudian, Liu Jin tidak punya pilihan selain membawa orang pergi, sementara mereka yang mengintip di luar mendengarnya dan menyebarkannya satu persatu. Tiba-tiba, seluruh penginapan menjadi ramai. Karena semua orang tidak menyangka bahwa Nona Wang akan mengundang Lintian, dan Lintian tidak pergi, bahkan ingin Nona Wang itu datang sendiri. Jadi semua orang di tempat kejadian membicarakannya, bahkan makhluk surgawi di rumah bisa mendengar suara di luar. Tapi dia bingung, Tuan Lin, mengapa Anda ingin Nona Wang datang sendiri? Dia dimanjakan dan dimanjakan sejak kecil, dan dia agak keras kepala, aku harus merawatnya, atau aku tidak akan bisa kembali. Lintian tertawa. Fan Tianzun menarik napas, kamu ingin menaklukkannya? Lumayan, Lintian mengangguk, dan Fan Tianzun menyembah, saya pikir di kota Wangyang, Anda memiliki kemampuan ini. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Wang Yangcheng, karena insiden Lintian, menjadi semakin hidup. Awalnya, banyak orang yang ingin mengunjungi Nona Wang mulai berkumpul di dekat penginapan, dan bahkan mengantre panjang. Rumah Wangyang, setelah Liu Jin kembali, melapor ke burung kertas, dan burung kertas itu terkejut. Apa? Itulah yang dia katakan, burung kertas harus menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berbelok ke loteng, dan ruang loteng yang menunggu Wang Yanyu mengira Lintian akan datang. Tetapi ketika burung kertas itu masuk sendirian, dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak datang? Nona, yang itu, katakan, burung kertas itu harus memberitahu Liu Jin satu persatu. Ketika Wang Yanyu selesai mendengarkan, dia sangat marah. Apa? Itulah yang terjadi, sejak lahir hingga sekarang, Wang Yanyu adalah pertama kalinya diejek seperti ini, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Orang ini, apakah dia akan membalas dendamku? Diperkirakan kamu telah menjebaknya hari ini, dan dia masih berjuang dengannya, jadi dia mungkin ingin membalas dendam denganmu. Burung kertas itu berkata dengan canggung. Jalan napas Wang Yanyu, sisu ini, mata yang sangat hati-hati. Lalu apa? Burung kertas tidak tahu harus berbuat apa, dan Wang Yanyu berkata dengan muram, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, saya memasukkan senjata ajaib luar angkasa, Anda memberikan senjata ajaib ini kepada Liu Jin, dan biarkan dia diam-diam membawanya ke penginapan untuk menemukan pria itu.
Burung kertas itu menjawab, saya mengerti. Selesai mengatakan, Wang Yanyu mengeluarkan cincin, lalu memasuki cincin itu sendiri, dan burung kertas mengambil cincin itu untuk menemukan emas di luar, dan menegur, jangan biarkan orang lain tahu bahwa wanita muda itu ada di dalam ring. Apakah Nona benar-benar ada di sana? Omong kosong, burung kertas itu berteriak, dan Quicksilver dengan cepat menjawab, ya, saya akan pergi. Setelah itu, Liu Jin mengambil cincin itu, mencari sebentar, dan buru-buru membawa orang keluar dari mansion. Para penjaga itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mereka takut ada Wang Yanyu di atas ring, dan aliran emas itu terasa seperti memegang sesuatu yang penting. Mereka pergi ke penginapan selangkah demi selangkah. Saat ini, di luar penginapan, dikelilingi oleh banyak orang, Liu Jin menarik napas dan berkata, apakah ada yang berlebihan? Para penjaga juga ketakutan, sampai Liu Jin memerintahkan para penjaga, pergi, buatlah jalan setapak. Iya, seorang penjaga bergegas maju dan berteriak kepada mereka yang dikepung, minggir. Ketika mereka melihat para penjaga, mereka semua berdiri di samping satu persatu, sementara Liu Jin membawa para penjaga dan mendatangi mereka, dan menatap mereka, apa yang kamu lihat? Beberapa orang mau tidak mau bertanya, Kapten Liu, apakah Anda ingin datang atau tidak? Tidak. Ayo pergi. Liu Jin membenci Tao. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tersesat. Beberapa orang berkata, saya tidak melakukannya, tidak datang. Bagaimana sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Menarik. Semua orang saling memandang, harus berbalik dan pergi, dan hati emas yang mengalir lega, dan kemudian melanjutkan ke penginapan. Saat ini, penggemar Tianzun di ruangan itu melihat keluar jendela. Tuan Lin, sepertinya dia tidak datang. Ini dia, datang, mengapa saya tidak melihatnya? Bahwa semua surga menghormati keraguan. Tetapi Lin Tian tersenyum untuk berkata, dia pintar, dibor ke dalam ring, biarkan seseorang mengambil. Anda bisa melihat itu, Tuan Lin, kata Kaisar, tentu saja, selama Anda berhati-hati dengan senjata ajaib, Anda dapat melihat bahwa ada fluktuasi napas di atasnya. Kaisar Lin serius. Ketika Kaisar mendengar ini, wajahnya penuh dengan pemujaan. Tuan Lin, Anda layak untuk legenda suatu zaman. Lin Tianbai melihatnya. Kurang sanjungan, Fan Tianzun tersenyum canggung, dan kemudian terdengar ketukan di pintu di luar ruangan. Aku di sini. Fan Tianzun buru-buru pergi untuk membuka pintu, dan tersenyum pada Liu Jin dan berkata, masuk. Liu Jin harus masuk. Tetapi dia melihat sekeliling dan menutup jendela dan pintu setelah dia yakin tidak ada orang lain. Bab 2295 tiba-tiba, Fan Tianzun ingin menertawakan penampilan Liu Jin, tetapi dia menyimpannya, dan Liu Jin mengeluarkan cincin dan menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepadanya, Nona, ini dia. Pada saat ini, cincin itu bersinar dengan cahaya kemasan. Wang Yanyu keluar dari ring dan menatap Lin Tian dengan sedikit keluhan. Tapi dia masih berkata kepada Lin Jin, kamu, keluar, jangan biarkan siapapun mendekatimu. Iya, Liu Jin terkejut dan kembali ke akal sehatnya, dia segera keluar. Kemudian Wang Yanyu menatap Lin Tian dan berkata, kamu sangat kejam. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan dihukum, jika tidak, Anda harus melakukannya nanti. Lin Tian menertawakannya, tapi dia sedang terburu-buru, sudah kubilang, jangan berpikir kamu adalah tuanku, aku akan takut padamu dan bersujud padamu. Semua rasa hormat surga tidak menyangka Wang Yanyu begitu keras kepala dan kemudian menghela nafas, itu mengerikan. Lin Tian menertawakan Wang Yanyu, jadi, kamu belum menyadari masalahmu. Ada apa denganku? Garis itu, kamu bisa pergi. Bagaimanapun, kamu tidak mengenali Shizuku, dan aku tidak mengenali muridmu. Lin Tian menertawakannya, dan Wang Yanyu berkata dengan marah, jika bukan karena tuanku yang membiharamkanku datang, aku tidak akan datang. Selesai mengatakan, Wang Yanyu mengeluarkan cermin, lempar ke Lin Tian, berikan. Lin Tian mengambil cermin, dan setelah rasa ingin tahu menyuntikkan kekuatan, bayangan virtual muncul di dalam, dan bayangan virtual dengan bersemangat berkata, Tuan, apakah itu benar-benar kamu? Ya, tapi ada apa denganmu? Saya dikejar dan dibunuh, jadi saya lari ke tempat yang mengerikan di puncak Xianyu. Sekarang saya tidak bisa keluar, Kaisar Jinyu berkata dengan canggung. Oh, mana, rumah Wang Xian di lembah Lingyu. Lin Tian tidak tahu di mana itu, tetapi Tianzun dan Wang Yanyu terkejut, terutama Wang Yanyu berkata, Tuan, Anda bercanda, bagaimana Anda sampai di sana?
Aku tidak bisa menahannya, saya tidak bisa lepas dari pengejaran, saya belum bisa keluar selama beberapa dekade, Kaisar Jinyu tertekan. Lin Tian menatap Jinyu dan berkata, tunggu aku selama beberapa hari. Ya, Tuan, aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian memutuskan kontak dan menatap penggemar Tianzun. Katakanlah, lembah Lingyu ini, rumah Wang Xian, di mana itu? Tuan Lin, lembah Lingyu ini adalah salah satu area terlarang di puncak Xianyu. Dikatakan bahwa ada rumah besar Wang Xian, dan ada labirin di mana-mana. Dikatakan bahwa hantu tua bernama Lingyu membangunnya, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Lin Tian bertanya setelah suara itu, apakah jauh dari sini? Diperkirakan 5 atau 6 hari lagi, ketika kita mendapatkan berita kuno, kita akan mulai. Lin Tian segera punya rencana, dan bahwa semua surga menghormati dengan cara yang khawatir, kamu benar-benar ingin pergi ke lembah roh. Pergi, Lin Tian tidak peduli sama sekali, tetapi penggemar Tianzun tidak banyak bicara lagi. Sebaliknya, Wang Yanyu menatap Lin Tian, aku juga akan pergi. Apakah aku bilang aku akan membawamu, kamu sangat kejam. Saya tidak diharuskan untuk bermurah hati. Lin Tian berkata kepada Wang Yanyu, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Oh, apakah itu? Lalu saya akan pergi ke jalan sekarang. Sebaiknya kau mengikutiku, atau aku akan kehilangannya. Lin Tian tersenyum dan langsung berjalan keluar pintu. Wang Yanyu sangat marah sehingga dia berteriak keluar Liu Jin, masuk. Liu Jin bergegas masuk, bingung dan bertanya, ada apa, Nona? Ambil cincin itu dan ikuti dia. Kamu tahu, bagus. Meskipun Liu Jin tidak tahu apa yang terjadi, dia masih mengikuti Lin Tian dengan cincin. Berjalan di jalan, penggemar Tianzun berkata kepada Lin Tian sambil tersenyum, Tuan Lin, dia punya seseorang untuk diikuti. Saya memiliki kemampuan untuk mengikuti sepanjang waktu. Lin Tian memiliki senyum yang kuat. Setelah mendengar ini, penggemar Tianzun tersenyum. Saya pikir Nona Wang akan sangat marah. Marah saja, tetapi pada saat ini, kursi sedan di depan berhenti, dan ada sekelompok di sekitar. Kursi sedan diukir dengan Liu Jin terkejut, Li Fu. Ketika Kaisar Tianzun mendengar rumah Li, wajahnya berubah. Tuan Lin, rumah Li ini adalah puncak Xianyu, salah satu dari 10 keluarga. Oh, 10 keluarga? Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Tian tidak mengerti, dan guru surgawi bergumam, dikatakan bahwa pangeran kecil dari rumah Li juga menyukai Nona Wang. Tetapi Nona Wang, setelah melihatnya sekali, tidak akan pernah bertemu dengannya lagi, sehingga dia akan datang setelah 3 atau 5 hari. Tetapi Nona Wang akan menolak dengan alasan tutup, dan telah berlanjut selama bertahun-tahun, semua orang tahu. Lin Tian berkata, ternyata itu maniak bunga. Pada saat ini, orang-orang di kursi sedan berkata, Kapten Liu, setiap kali saya pergi ke rumah Anda untuk menemukan Nona Anda tidak begitu sopan kepada saya. Mengapa? Sekarang saya berlarian dengan peri kecil. Ya, itu diatur oleh wanita muda itu, aliran emas itu mendorong pergi dengan cepat, jika tidak, dia tahu bahwa dia akan dibersihkan oleh orang-orang di depannya. Mendengar ini, dia lebih marah dan berkata kepada Lin Tian yang berdiri di sana, wah, siapa kamu, berani merampok seorang wanita bersamaku? Maaf, wanita ini, saya tidak membutuhkannya, Anda harus menemukannya sendiri. Kata-kata Lin Tian mengejutkan para penonton. Wang Yanyu dari cincin itu berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Namun, orang luar tidak tahu bahwa Wang Yanyu di atas ring dapat melihat segalanya di luar, dan pangeran kecil dari rumah Li menjadi marah. Wah, wanita yang aku cari di Li Jiuge. Apakah kamu bilang kamu tidak membutuhkannya? Apakah kamu tidak merasa bahagia ketika aku mengatakan tidak? Lin Tian tersenyum pahit, sementara Li Jiuge bersenandung, kamu harus mengatakan kamu tidak layak. Ketika Wang Yanyu mendengar ini, dia cukup menghargai, tetapi Lin Tian tersenyum, saya tidak pernah berbicara dengan hati nurani. Apa maksudmu? Li Jiuge berkata dengan marah, tetapi Lin Tian berkata, dia tidak cantik di mataku, jadi aku tidak membutuhkannya, mengerti? Semua orang berseru, dan Wang Yanyu di ring itu akan meledak, dan semua orang di atas sen bodoh. Li Jiuge tidak tahan, ayo, ambil untukku, telapak tangan. Kemudian, beberapa pergi ke Lin Tian, yang akan memimpin, tetapi Lin Tian memandang Liu Jin dan berkata, bisakah kamu bertarung? Ini, kata Liu Jin dengan canggung. Li Jiuge berkata dengan bangga, tidak ada orang lain yang bisa, tapi aku bisa. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, beri aku hadiah. Hadiah?
Orang-orang saling memandang, dan para pejuang itu semuanya adalah kaisar abadi, dan merilis gambar abadi satu persatu, beberapa ratusan ribu, sekitar 700 ribu, yang bisa dikatakan sangat kuat. Tapi Lin Tian tersenyum sedikit dan langsung memisahkan diri. Banyak pemisahan, kata mereka yang terpenting. Begitu kekuatan terpisah Lin Tian dibuka, bayangan abadi orang-orang itu menghilang satu demi satu, dan semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Li Jiuge di kursi sedan dan Wang Yanyu di atas ring menarik napas. Kaisar abadi yang bayangan abadinya menghilang, terburu-buru dan mundur satu demi satu. Sementara 9 lagu yang ganas memarahi sekelompok sampah. Bab 2296. Lin Tian tidak peduli bagaimana Li Jiuge memarahi bawahan itu, tetapi langsung berkata, apakah ada orang lain? Orang-orang tidak menyangka Lin Tian berani saling merangsang, dan Wang Yanyu di atas ring juga penasaran, orang ini, dia tidak pemalu. Namun, penggemar Tianzun khawatir, bagaimanapun, identitas pihak lain adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Tapi Li Jiuge kesal, wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku pengganggu? Kalender ini 9 lagu keluar, wajah tampan, memiliki bekas luka, terlihat sangat galak. Pada saat yang sama, dia juga mengenakan baju besi hitam, yang terlihat sangat tidak biasa. Selain itu, dia melepaskan bayangan Zun abadi, dan lebih dari 900.000 cara, hanya selangkah lagi dari Zun abadi. Tidak hanya itu, 9 lagu yang ganas dengan cara gila. Nak, dewa tingkat Xiange, pernahkah kamu melihatku? Siapa tahu Lin Tian berkata, ada banyak jenis pola abadi tingkat dewa, selain itu, kamu adalah yang terendah. Mendengar level terendah, Li Jiuge marah dan menatap Lin Tian, beraninya kamu mengatakan level terendah. Ada pertanyaan, Lin Tian bertanya balik, tetapi Li Jiuge sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menyebarkan bayangan api dan memukulnya secara langsung. Pada saat ini, Lin Tian melipat dan meninggalkan bayangan ajaib, lawan memukul Lin Tian dengan tinju itu, tetapi itu hanya bayangan. Adegan ini segera menarik perhatian banyak orang, sementara Lin Tian keluar dari satu sisi, bagaimana kamu bisa memukulku dengan teknik tinjumu? Mereka terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi Bintang 1 dapat melawan Kaisar Abadi Bintang 9, dan dia juga seorang pria yang akan menyerang abadi. Emas yang mengalir itu juga satu wajah terkejut. Awalnya, dia sangat mengerikan. Wang Yanyu, yang berada di atas ring, bertanya-tanya, orang ini masih memiliki kekuatan. Li Jiuge terlihat jelek. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan Lin Tian ke tanah saat ini, wajahnya akan berakhir. Kemudian Li Jiuge menatap Lin Tian dengan dingin. Hari ini, aku harus membunuhmu. Datanglah jika kamu bisa. Lin Tian menatap Li Jiuge dan berkata, cari kematian. Setelah mengatakan itu, Lin Tian dikelilingi oleh api, yang semuanya dimainkan oleh Li Jiuge. Ketika orang lain melihatnya, mereka berpencar. Li Jiuge dengan bangga berkata, wah, lihatlah, nyala apiku, kamu tidak akan mati. Hanya api ini, Lin Tian tidak peduli untuk tertawa, tetapi orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda. Adapun cibiran Li Jiuge, api ini adalah api hitam putih yang unik dari keluarga Li saya. Lin Tian menatap nyala api tetapi berkata sambil tersenyum, api hitam dan putih, itu hanya dua warna. Apa artinya dua? Itu mengerikan. Li Jiuge itu pamer, dan Lin Tian Xiao berkata, sepertinya kamu belum melihat banyak jenis. Lucu, di puncak Xianyu, siapa yang tidak tahu bahwa nyala api keluarga Li saya adalah yang terkuat? Siapa tahu? Lin Tian mengeluarkan api warna-warni, dan Lin Tian juga menelan api hitam dan putih di sekitarnya, hanya menyisakan api warna-warni yang berterbangan di seluruh Li Jiuge. Semua orang di kamar terkejut, tetapi Li Jiuge sangat ketakutan sehingga dia berteriak, wah, cepat, bawa kembali padaku. Bukankah kamu sangat kuat? Maka Anda harus bergegas keluar sendiri, Lin Tian bertanya. Li Jiuge ketakutan ke langit, tetapi dia tertangkap oleh api. Dia hanya bisa berdetak liar di sana sampai api menghilang, dan wajah serta lengannya dibakar menjadi tas besar. Semua orang di ruangan itu berseru, bahkan Wang Yanyu berkata dengan demensia, pria yang mengerikan. Sekarang aku melihatnya. Lin Tian menatap Li Jiuge, dan Li Jiuge sangat marah sehingga dia berkata, aku ingin kamu mati. Dengan itu, Li Jiuge mengeluarkan gambar, dan kemudian dia melafalkan beberapa mantra di mulutnya. Dalam gambar itu, seekor ular piton dengan api terbang keluar, dan juga memiliki sayap. Semua orang tampak konyol,
dan Li Jiuge memerintahkan ular piton, pergi, bunuh dia untukku. Ular piton itu melompat seperti api, menjerat Lin Tian, tetapi itu masih bayangan. Ini membuat ular piton membuat tangisan aneh, dan Lin Tian muncul di tempat lain dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu jika kamu meletakkan ular, kamu bisa menyelesaikanku? Wah, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Li Jiuge sangat kesal dan berkata, sementara Lin Tian tertawa, benar, kalau begitu mari kita lihat. Li Jiuge tidak peduli, tetapi Lin Tian Huang muncul secara terpisah dan terbang ke ular piton. Ular piton sekali lagi menjerat Lin Tian, dan Lin Tian Huo berpisah dan nyala api berwarna-warni menyebar. Ular piton tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengerikan, dan mulai berjuang dengan liar di sana. Pada saat berikutnya, piton terbang ke udara dan meraung. Semua orang melihat demensia Lin Tian satu persatu, dan beberapa berkata, ini terlalu parah. Anak laki-laki ini, apakah dia bintang abadi? Saya rasa tidak. Orang-orang tidak percaya bahwa Lin Tian adalah bintang abadi. Bahkan Wang Yanyu di atas ring bingung, di mana bintang abadi. Pada saat ini, ular piton itu tidak mau. Ketika dia mengayunkan sayapnya dan memuntahkan api di mulutnya, nyala api itu berubah menjadi bola api, kecepatannya sangat cepat, dan ledakan menghantam Lin Tian Huo. Lin Tian Huang mundur beberapa langkah, tetapi menepuk tubuhnya. Dia berkata, senang bertemu denganku. Orang-orang tidak menyangka bahwa Lin Tian akan baik-baik saja, tetapi ular piton itu jelas tidak mengharapkan itu, jadi dia bergegas ke dalam api dan memukul Lin Tian. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Dia mengeluarkan tongkat perangkap hantu di tangannya dan memukulnya dengan keras. Bang, ular piton itu merasa pusing. Lin Tian tersenyum aneh, melepaskan Raja Hantu, langsung bergegas ke ular piton, dan kemudian menghilang. Orang-orang penasaran dengan apa yang baru saja dimasukkan Lin Tianfang, dan Li Jiuge melotot, wah, apa yang kamu lakukan? Apa? Bagaimana menurutmu? Lin Tian tersenyum dan kemudian melihat ular piton itu, pergi untuk memperbaiki tuanmu. Ular piton itu tiba-tiba lepas kendali, lalu bergegas ke Li Jiuge, dan dengan cepat menangkapnya. Li Jiuge tampak jelek dan tersipu. Semua orang tampak bodoh, beberapa orang masih bersemangat dan berkata, apakah binatang abadi ini akan membunuh pemiliknya? Bukankah itu menjadi bumerang? Apakah Tuan Li akan mati? Ketika Tianzun terkejut, dia buru-buru mendatangi Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, lebih baik tidak membunuhnya, atau keluarga Li akan mendapat masalah. Lin Tian berkata, saya tidak ingin berbicara dengannya, tetapi jika saya membiarkannya pergi, dia akan datang kepada saya nanti. Lebih baik membiarkannya menikmati dirinya sendiri. Ketika Tianzun tahu bahwa Lin Tian ingin saling menghukum, dia mengerutkan kening, dan Li Jiutian merasa seperti akan meledak, tetapi dia masih mengancam, wah, jika kamu tidak membiarkanku pergi, keluarga Li tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mengapa kamu tidak memikirkan siapa aku ketika kamu menghentikanku? Atau apakah menurutmu aku terlalu lemah untuk diintimidasi olehmu? Lin Tian mencibir, aku peduli siapa kamu. Jika kamu menyinggung keluargaku, kamu akan mati. Li Jiuge berkata, maaf, aku akan memberimu pesan juga. Apa gunanya? Li Jiuge berjuang keras sambil menderita. Tetapi Lin Tianleng berkata, menyinggung perasaanku. Bahkan jika kamu adalah dewa, aku bisa menghancurkan. Bab 2297 kerumunan itu terkejut. Mereka tidak menyangka suara Lin Tian begitu gila. Tetapi Li Jiuge mulai panik. Wah, aku tidak bercanda. Apakah aku bercanda? Lin Tian bertanya. Penampilan Li Jiuge jelek, terutama pitonmu tidak berhenti, terus menggulungnya, dan akhirnya langsung menghancurkan siangenya. Li Jiuge sangat ketakutan sehingga dia meledakkan dirinya dengan ular piton. Kemudian jiwa abadi naik ke langit dan meraung. Tunggu, aku akan memberitahumu bahwa aku kuat. Dengan itu, Li Jiuge ketakutan, dan Lin Tian terus berjalan di sekitar kota. Namun, itu menyebar dengan cepat, yang membuat semua orang menyadari kekuatan Lin Tian. Dalam kegelapan, Gao Huotong juga melihat seluruh proses, dan kemudian berkedip, tunggu. Kemudian Gao Huotong menghilang, dan Li Jiuge berlari ke hutan dalam depresi, melihat jiwanya yang abadi dan marah, sialan. Pada saat ini, Gao Huotong muncul, dan Li Jiuge segera berbalik. Aku, Huo Xianbang, pengamat di puncak Xianyu, Gao Huotong, api yang tinggi ini akan memberitahu namanya. Li Jiuge menatap Gao Huotong dengan aneh, apa yang kamu lakukan denganku? Aku tahu asal-usul pria itu, siapa?
Itulah yang membuatmu begitu sengsara sekarang, Gao Huo berkata sambil tersenyum, dan penampilan Li Jiuge jelek. Siapa dia? Dia, pada kenyataannya, bukan abadi kita, tetapi melanggar di puncak alam abadi kita, dan kemudian menjadi orang yang sama dengan kita. Apakah kamu yakin? Li Jiuge berkata dengan heran, dan Gao Huotong mengeluarkan beberapa gambar. Lihat, ini aku bertarung dengannya, dia tidak berubah menjadi abadi saat itu. Li Jiuge melihatnya. Benar saja, Lin Tian terkejut ketika napasnya salah. Anak itu sudah selesai. Ini sudah berakhir, tapi tidak ada yang mempercayainya, jadi saya ingin Tuan Li membantu. Bantuan? Ya, keluarga Li pasti mengenal banyak orang yang bermartabat, biarkan mereka memberitahu Anda bahwa anak ini bukan dari Xianming, jadi semua orang akan mengganggunya. Ini membuat Li Jiuge sangat senang. Aku akan menemukan seseorang. Terima kasih banyak, tapi Li Jiuge berkata, rekam dengan slip kayu, dan aku akan mengambilnya. Bagus. Gao Huotong segera merekam, dan kemudian memberikannya kepada Li Jiuge. Li Jiuge sangat senang, lalu berbalik dan pergi, sementara Gao Huotong berkata dengan bangga, wah, kamu sudah selesai kali ini. Kemudian Gao Huotong kembali ke kota, dan Lin Tian dan penggemar Tianzun sedang duduk di kedai teh saat ini, dan Liu Jin mengikuti mereka diam-diam. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan membiarkan nona mudamu keluar. Liu Jin terlihat malu, anak muda, sebaiknya kamu berhenti berbicara. Jika Anda memberitahu kami bahwa nona muda saya ada di sini, kami tidak akan mengelilingi saya. Begitu kata-kata itu keluar, Lin Tian tertawa, Anda mengingatkan saya. Ada semacam firasat buruk di Liu Jin, pemuda ini, kamu tidak boleh. Namun, Tianzun menatap Lin Tian dengan aneh, Tuan Lin, apakah Anda menginginkannya? Saya ingin mencobanya, Nona Wang dikepung. Lin Tian tertawa. Dan setelah Wang Yanyu mendengarkan, memarahi di dalam ring. Brengsek, kamu berani. Pada saat ini, Lin Tian tersenyum pada penggemar Tianzun dan berkata, ayo, beritahu kami. Itu tidak baik, di mana surga Zun malu. Tapi Lin Tian tersenyum melihatnya, katakan tidak untuk mengatakan. Semua dewa harus melihat sekeliling, dan orang-orang itu menonton. Jadi Fan Tianzun bangkit dan menatap orang-orang di sekitarnya. Semuanya, apakah Anda ingin melihat Nona Wang? Beberapa orang berkata, ada apa? Apakah Anda punya cara? Nona Wang, itu ada di senjata ajaib pemimpin Liu. Kamu bisa membiarkan pemimpin Liu menunjukkannya padamu. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan berseru, dan kemudian banyak orang mengepung aliran emas, dan aliran emas sedang terburu-buru. Adapun Wang Yanyu, dia memerintahkan aliran emas, pergi, kembali ke kediamanmu. Liu Jin ingin pergi, tetapi dia tidak bisa pergi. Lin Tian tersenyum dan berkata, ada begitu banyak dari mereka. Tuan Lin, saya pikir Nona Wang akan membenci Anda jika Anda terus seperti ini, kata Kaisar. Bertemu dengan saya adalah hal yang baik. Jika kamu bertemu dengan yang serius, kamu mungkin telah menghancurkannya. Ah, bagaimana keadaanmu? Penggemar Tianzun ini malu, dan Lin Tian tersenyum, bagaimana menurutmu? Tidak peduli seberapa banyak dia berteriak, tidak ada yang menyerah. Suara terakhir datang dari ring, menyingkir dari jalanku, atau aku tidak akan mengampunimu. Ini persis milik Wang Yanyu, dan semua orang bersemangat ketika mendengarnya. Keluar, Nona Wang, ya, kamu keluar, kami tidak menyakitimu. Nona Wang, kami ingin bertemu denganmu setiap hari. Wang Yanyu menyerbu, jika kamu melakukan itu lagi, aku tidak akan pernah selesai denganmu, orang-orang. Tahu bahwa Wang Yanyu marah, tetapi mereka ingin melihat Wang Yanyu, jadi mereka masih tidak pergi satu persatu, dan menatap uangnya. Wang Yanyu menyeringai giginya secara ajaib, jadi dia mengalihkan pikirannya dan tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin melihatku? Iya, semua orang serempak, dan Wang Yanyu berkata, itu mudah, jika ada yang bisa mengalahkan pemuda yang duduk di sana, saya akan keluar dan menemuinya dan mengundangnya makan malam. Ini seperti ledakan, adegan itu langsung hidup, dan kemudian banyak orang mengelilinginya, tetapi banyak orang telah melihat kekuatan Lin Tian, jadi mereka menonton Lin Tian satu persatu. Wah, ayo pergi, beberapa orang berkata kepada Lin Tian ke Dao, yang lain berkata, wah, ini perintah Nona Wang. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, apakah kamu ingin menjadi sama dengan Li? Orang-orang ini tertawa, dan beberapa berkata, kami abadi, bukan kaisar abadi. Itu benar,
Xianzun dan Xiandi sangat berbeda. Lin Tian tersenyum dan memisahkan dirinya ke bumi. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa menyakitiku, aku akan kalah. Jika kamu tidak menyakitiku, maka kamu akan membuat dirimu tidak berguna. Bagaimana dengan itu? Ketika mereka tahu bahwa Lin Tian sangat gila, mereka semua tertawa. Beberapa orang masih menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, kamu pasti gila." Gila, suka, Lin Tian tersenyum. Semua orang di surga tahu bahwa tubuh duniawi Lin Tian sangat kuat, jadi dia berkata kepada orang-orang, "Kalian, aku tidak menakut-nakuti kamu. Dia sangat kuat." Lucu, itu hanya tubuh yang rusak. Beberapa orang memimpin dalam menolak, dan kemudian meninju Lin Tian dari belakang. Tapi kami mendengar, dang, seolah-olah itu menabrak sesuatu yang keras, dan Lin Tian tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin, orang lain juga tampak konyol, dan aliran demensia emas itu. Bukankah akan pukulan Zun yang abadi, semua tidak bisa mengalahkannya sampai mati? Wang Yanyu tertekan. Tubuh macam apa itu? Tidak apa-apa. Pada saat ini, orang lain juga mengambil tindakan, tetapi hasilnya sama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya sudah mencoba semuanya. Haruskah saya memperbaiki diri saya sendiri?" Bab 2298. Orang-orang ini tidak bahagia sekaligus. Mereka menatap Lin Tian satu persatu dan menertawakannya. "Wah, itu urusan kita sendiri, apakah kita menghapusnya atau tidak? Mengapa kami mendengarkanmu?" "Itu benar. Mengapa mendengarkanmu? Menurutmu kamu siapa?" Orang-orang ini semua jenis berteriak dan berteriak, sama sekali tidak memiliki postur yang kalah. Tetapi Lin Tian tertawa, "Apakah menurutmu aku bercanda denganmu?" Orang-orang itu masih tertawa, dan beberapa orang berkata, "Wah, kamu bisa berurusan dengan Kaisar Abadi, tapi kamu tidak bisa berurusan dengan begitu banyak Master Abadi." "Itu benar, kami adalah begitu banyak orang, aku tidak takut padamu." Tetapi saat ini, mulut Lin Tian terhubung, "Jika kamu ingin mati, aku akan melengkapimu." Selesai mengatakan, Lin Tianhuo muncul secara terpisah, dan melepaskan tumpukan api. Orang-orang yang tersentuh api, semua jenis teriakan, beberapa orang masih bertepuk tangan di tubuh mereka. Beberapa orang juga memarahi Lin Tian, dan Wang Yanyu di atas ring menarik napas, "Orang ini gila." Tapi Huo Fan menatap orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Siapapun yang tidak ingin mati, menyerah dulu, atau aku akan melakukannya nanti." Jelas, orang-orang itu ingin mati, jadi mereka bergegas menyerang Lin Tian satu persatu, dan mulut Lin Tian terangkat, dan ilmu pedang tanpa bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Untuk sesaat, pedang ini mengenai orang-orang itu satu persatu, dan kemudian mereka berteriak satu persatu, dan beberapa bahkan jatuh. Di bawah bimbingan Lin Tian, Raja Hantu bola bali di sekitar orang-orang itu satu persatu. Dalam sekejap mata, semua orang di kedai teh yang baru saja mengambil bagian dalam pertarungan melawan Lin Tian dibersihkan oleh Raja Hantu, dan mereka menatap Lin Tian seperti monster. Lin Tian memandang orang-orang ini, "Kamu, apakah kamu masih ingin mencoba?" Orang-orang itu tidak berani. Satu persatu, mereka menatap Lin Tian dengan ngeri. Liu Jin menarik napas. Ini menakutkan. Wang Yanyu di atas ring tidak berani mengatur saluran, bagaimana bisa? "Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menghapus kultivasimu." Lin Tian mengatakan bahwa mereka yang baru saja dikendalikan memulai tangan mereka sendiri tanpa sadar, dan kemudian menghancurkan Xiang'e satu demi satu. Ada jeritan di tempat kejadian, dan Wang Yanyu di atas ring menatap dengan tatapan berat, bahkan lebih cuek tentang aliran emas. Setelah beberapa saat, orang-orang yang sedih menatap Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi." Orang-orang ini buru-buru pergi dengan tubuh yang berat, dan kedai teh sangat berisik, reputasi Lin Tian menjadi lebih besar. Wang Yanyu di atas ring tertekan, tetapi penggemar Tianzun menatap Lin Tian dan bertanya, "Tuan Lin, apakah ini terlalu merepotkan?" Tidak ada apa-apanya jika berisik. Lin Tian tidak menganggapnya serius. Dia tidak kembali ke penginapan sampai kedai teh malam hari. Liu Jin, yang diatur oleh Wang Yanyu, telah memata-matai Lin Tian di penginapan. Malam itu tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada yang mengganggu Lin Tian. Sebaliknya, keesokan paginya, berita menyebar ke seluruh kota. Di mana Tianzun berdiri di samping window dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa banyak tempat telah memasang pemberitahuan. Di mana rasa hormat surga penasaran untuk menatap pengumuman itu.
dapat melihat konten pengumuman, wajahnya sangat berubah. Ini. Ada apa? Lin Tian penasaran dan bertanya sambil tersenyum, dan penggemar Tianzun itu menjelaskan, Tuan Lin, sesuatu yang penting terjadi. Katakan, Lin Tian meminta pria ini untuk berbicara langsung. Pengumuman itu mengatakan bahwa Anda tidak abadi, dan itu dikeluarkan bersama oleh beberapa keluarga, kata Fan Tianzun, menunjuk ke 4 dinding di luar. Berapa banyak keluarga? Ya, ini adalah keluarga dengan kepala dan wajah, dan hadiah telah ditawarkan. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, hadiah, suspensi seperti apa? Jika aku menangkapmu, ada 50 juta batu peri kelas atas. Jika aku membunuhmu, ada 30 juta batu kelas atas. Dan tepat setelah berita itu keluar, banyak orang berkumpul di sekitar penginapan. Sepertinya mereka bisa menyerangmu kapan saja. Lin Tian berkata, ayolah, aku tidak perlu takut. Tapi orang dewasa, jika itu pertarungan besar, akan ada banyak kekuatan dan anggota keluarga yang datang kepadamu untuk mencari masalah. Yang ini tahu apa artinya ini. Lin Tian tersenyum dan berkata, biarkan mereka datang. Tianzun tidak menyangka Lin Tian takut akan hal ini, jadi dia harus berhenti berbicara. Namun, banyak orang di luar, dari waktu ke waktu, datang ke sini untuk mengetahui indera ilahi, siap untuk mengambil Lin Tian kapan saja. Lin Tian sama sekali tidak menganggap mereka serius, tetapi menunggu dengan tenang. Sementara Liu Jin di pintu berkomunikasi dengan Wang Yanyu, Nona, banyak orang di luar sekarang menginginkan hidupnya. Orang ini benar-benar pembuat onar. Wang Yanyu sangat tertekan, dan emas yang mengalir membeku dan berkata, lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tunggu dan lihat, jika dia dalam bahaya, kita hanya bisa mengirim orang dari rumah Wang Yang. Tapi Nona, dia bukan dari Xianming. Jika kita melakukan sesuatu, bukankah kita harus menarik rumah Wang Yang masuk? Apakah Anda takut orang lain akan membalas dendam terhadap kami? Wang Yanyu bertanya, dan Liu Jin berkata, tidak, beberapa keluarga telah bergandengan tangan. Kami secara terbuka menentang keluarga-keluarga itu, dan kemudian kota Wang Yang kami mungkin akan dihancurkan. Setelah mendengarkan, Wang Yanyu mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu, masuk. Masuk, iya. Liu Jin harus mengetuk pintu, dan di balik pintu, penggemar Tianzun bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Saya, aliran emas dengan cara tertekan, dan di mana surga menghormati dengan cara tersenyum dalam, awalnya adalah kapten aliran. Iya, mengalir emas dengan cara yang malu, dan setiap surga menghormati lalu bertanya, ada apa? Itu, nona muda kita, ingin berbicara dengan pemuda itu. Pada saat ini, pintu terbuka, dan penggemar Tianzun menatap Liu Jin, dan menatap Lin Tian, tetapi menghela nafas. Untuk apa kamu menghela nafas? Kata Liu Jin muram. Aku menghela nafas. Anda sangat sabar, kamu bisa menunggu 1 malam. Setelah itu, penggemar Tianzun Cool tidak menahan tawa. Liu Jin tidak bisa berbicara sekaligus. Tetapi Wang Yanyu berkata kepada Lin Tian, wah, mari kita bicara. Kamu bahkan tidak mengenali si suku. Saya tidak tahu apa lagi yang harus dibicarakan. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Wang Yanyu berkata, apakah kamu tahu di mana kamu berada? Bagaimana situasinya? Sekarang ada banyak ahli di luar sana. Mungkin kamu akan mati jika kamu tidak berhati-hati. Lalu, Lin Tian bertanya, dan Wang Yanyu berkata dengan marah, jika bukan karena tuanku, aku tidak akan peduli padamu. Tuanmu? Ya, kamu bilang kamu akan menyelamatkan tuanku. Jika Anda mati sekarang, bagaimana Anda bisa pergi? Wang Yanyu berkata dia khawatir. Tapi Lin Tian berkata, itu bukan urusanmu. Anda, Wang Yanyu terlalu marah untuk berbicara, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, kamu bisa keluar. Mendengar ini, Wang Yanyu berkata dengan marah kepada Lin Tian, oke, saya tidak peduli. Lihat bagaimana Anda mati. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara. Sementara Wang Yanyu memanggil, ayo pergi ke teater. Iya, Liu Jin keluar, dan di mana Tianzun menutup pintu dan menarik napas dalam-dalam. Tuan Lin, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bab 2299, tunggu. Lin Tian memejamkan mata dan tertawa, sementara penggemar Tianzun ragu. Tunggu. Lin Tian tidak berbicara, tetapi duduk diam seperti zen. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah kekuatan menghantam jendela, dan jendela itu hancur. Sesosok berdiri di depan penggemar Tianzun dan Lin Tian. Pria itu memegang kapak besar di tangannya, tubuhnya bersinar emas, dan sekelompok orang menonton di luar jendela.
Biarkan orang ini datang duluan, seseorang tukau. Siapa itu? Raja Kapak Emas, Bintang 3 Abadi, Master Kapak. Apakah dikatakan bahwa kapak bisa menghancurkan gunung? Iya, orang-orang menarik napas, dan setelah Liu Jin mendengar itu, dia juga berlari ke langit, dan membuka pikirannya untuk melihat melalui jendela. Raja Kapak Emas menatap Lin Tian. Wah, jika kamu menyerah dan pergi bersamaku, aku bisa mengampuni hidupmu. Kalau tidak, jika aku jatuh dengan kapak ini, itu adalah hidupmu. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, dan kapak emas itu marah. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Sekarat, kapak emas Wang marah. Dia langsung mengambil kapak dan siap untuk bergerak. Namun, ketika Lin Tian melambai, kapak itu akan hancur dari jendela. Setelah jendela yang bagus itu, ledakan hancur berkeping-keping secara langsung, dan orang-orang di luar tercengang dan bahkan tidak percaya apa yang mereka lihat di depan mereka. Ada apa? Raja Kapak Emas hilang, dan semua penguasa surgawi menarik napas. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin kapakmu? Dengan itu, Lin Tian melambai, dan kapak itu terbang kembali, tetapi jatuh ke Lin Tian, dan Lin Tian masih menggenggamnya. Bagaimana Anda bisa mengendalikan kapakku? Mereka juga ditahan oleh kekuatan Lin Tian. Beberapa orang bahkan lebih bingung, ini adalah senjata ajaib kapak emas, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Lin Tian berkata sambil tersenyum, segala sesuatu, aku bisa mengendalikannya. Pukulan, kapak emas itu segera menatap jalan, sementara Lin Tian Xie tersenyum dan membelai kapak emas dengan satu tangan, yang segera mengubahnya menjadi besi tua. Wajah Raja Kapak Emas jelek, pipinya masih berkedut, dan dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Di sekitar kapak emas, Wang segera memiliki bekas kapak emas, dan kemudian mereka terbang ke hutan. Lin Tian berubah ke bumi, tetapi ketika kapak emas itu mengenai Lin Tian satu persatu, mereka semua terbang. Bagaimana bisa? Sekali lagi, Raja Kapak Emas gila, dan orang-orang yang menonton di luar mulai berteriak satu persatu. Dia bahkan menahan serangan Dewa Sansing, itu mengerikan. Aliran emas di kerumunan juga merupakan wajah keraguan, dan cincin Wang Yanyu wajah terkejut, seberapa mampu dia pada akhirnya. Lin Tian menatap kapak emas dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih di sini? Wah, kamu... Raja Kapak Emas merasa terhina, tetapi Lin Tian mendapatkan nyap dan berkata, jika kamu tidak datang, aku akan datang. Anda? Iya. Setelah Lin Tian selesai, keterampilan melompat luar angkasa tiba di Raja Kapak Emas dan terus bertarung bersama. Namun, penghalang jiwa abadi dari Raja Kapak Emas sangat kuat, yang menahan sebagian besar kekuatan penghancuran virtual, sementara sebagian kecil jatuh pada Raja Kapak Emas, yang tidak berpengaruh padanya. Jadi Raja Kapak Emas berkata, wah, apakah kamu ingin menyerangku? Lin Tian tersenyum pahit, aku melupakanmu, abadi, dan penghalang jiwa abadi. Untuk tukau Lin Tian, Kapak Emas Wang Bah, tidak ada keterampilan, tidak ada kemampuan, dan lupakan. Lin Tian Xie tersenyum, ada satu yang cocok untukmu. Apa? Lin Tian Hua menjadi Jin Fan, dan kemudian Jin Xuanzang memukul Raja Kapak Emas. Raja Kapak Emas merasa tempat yang dipukul akan dipelintir menjadi bola, yang membuatnya merasa mual dan hampir ingin muntah. Namun, dia dengan cepat pulih dan bersumpah, serangan macam apa? Masih sedikit lemah, Lin Tian menggoda dirinya sendiri, tetapi bergumam, agak sulit untuk berurusan dengan yang abadi di sini, yang lebih dari 3 bintang. Orang-orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi orang-orang di luar tertawa, bocah ini, menurutku yang abadi benar-benar bisa membunuh yang abadi. Tapi itu ada di kedai teh sebelumnya. Mereka yang ada di kedai teh semuanya adalah 1 bintang abadi. Paling banyak 2 bintang. Tetapi 3 bintang itu berbeda. Penghalang roh 3 bintang sangat kuat. Ya, penghalang Sansing Xianhun, cukup baginya untuk makan panci. Raja Kapak Emas menatap Lin Tian dan meninjunya. Tetapi Lin Tian telah berubah menjadi hantu, dan pihak lain langsung bertarung kosong. Raja Kapak Emas tidak mau. Dia segera berbalik. Sekarang Lin Tian telah kembali ke kursinya. Raja Kapak Emas berkata dengan marah, nak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Oh, apakah itu? Saya tidak tahu. Bagaimana Anda akan membuat hidup saya lebih buruk daripada kematian? Lin Tian tersenyum pada Raja Kapak Emas. Untuk pertama kalinya, Raja Kapak Emas bertemu dengan kaisar yang begitu sulit. Jadi dia segera mengeluarkan sebuah kotak emas kecil dan berkata dengan bangga,
Coba tebak apa yang ada di sini. Apa yang bisa saya miliki? Lin Tian bertanya dengan mencemooh, dan Raja Kapak Emas tersenyum, kamu bisa menontonnya, aku akan memberitahumu. Setelah itu, Kapak Emas membuka kotak emas dan beberapa lebah emas terbang keluar darinya. Lebah ini memiliki duri yang tajam, ia menukik dan menusuk benda langit hutan, dan seluruh lebah menghilang. Ketika orang melihat adegan ini, mereka semua tahu bahwa Lin Tian sudah selesai. Liu Jin menghela nafas, sudah berakhir. Wang Yanyu tahu itu buruk bagi Lin Tian, jadi dia berencana untuk membiarkan Liu Jin menghentikannya. Tetapi Lin Tian mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian sekelompok lebah kecil muncul di tangannya. Melihat lebah kecil di tangannya, Wang Yanyu terkejut, dan para penonton bahkan tercengang. Kapak Emas Wang Meng berkata, bagaimana bisa, itu jelas ada di tubuhmu. Tubuhku? Bagaimana bisa masuk sesuka hati? Lin Tian bertanya, dan Raja Kapak Emas itu tampak jelek dan memarahi di dalam hatinya, orang ini, ada apa? Sangat sulit untuk menghadapinya. Melihat Raja Kapak Emas, Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah ada cara lain? Wah, hari ini, aku tidak akan bermain denganmu. Raja Kapak Emas tertekan dan berencana untuk pergi. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan pergi ketika kamu datang. Aku akan pergi jika aku mau, apalagi yang bisa kamu lakukan padaku. Pada saat ini, air Lin Tian keluar, dan segera membeku, dan Raja Kapak Emas membeku di sana. Orang-orang menarik napas, tetapi saat berikutnya, Raja Kapak Emas meraung, menghancurkan es, dan kemudian dengan bangga berkata, wah, kamu ingin menyakitiku hanya karena mematahkan serangan. Lin Tian juga tahu bahwa tidak mungkin, bagaimanapun juga, celah kekuatan, jadi Lin Tian menempatkan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pertarungan barusan, Kapak Emas Raja berpikir bahwa Lin Tian tidak terlalu kuat dan tidak bisa mengancam dirinya sendiri, jadi dia tidak berencana untuk pergi. Dia juga berencana untuk mempermainkan Lin Tian, jadi dia meraung, dan semua hantu menghilang satu persatu. Haha, nak, kamu satu-satunya yang ingin menghentikanku. Raja Kapak Emas tertawa sepanjang waktu, dan bayangan menyerang. Tapi Raja Kapak Emas tidak menganggapnya serius. Dia masih menikmatinya, dan dia berkata sambil tersenyum, ayo, ayo.